sifatnya penipuan ke masyarakat. Berdasarkan agenda kegiatan Komisi 3 DPR RI, berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung hari ini, tanggal 15 Januari tahun 2026, terkait kasus gagal bayar di platform P2P Lending berbasis syariah, Dana Syariah. Poin utama Rapat Komisi 3 DPR RI: 1. Aspirasi paguyuban lender. Tuntutan pengembalian dana, perwakilan lender, pemberi pinjaman, menyampaikan keluhan terkait dana investasi yang macet, dan tidak menunjukkan kejelasan pengembalian selama berbulan-bulan. Dugaan fraud, paguyuban mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan dana atau fraud oleh pengelola platform, karena adanya ketidaksesuaian antara laporan proyek dengan kondisi di lapangan. Kekecewaan terhadap mitigasi, lender merasa sistem asuransi atau penjaminan yang dijanjikan di awal tidak berjalan, sebagaimana mestinya saat terjadi gagal bayar. 2. Penjelasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Status pengawasan. OJK memaparkan hasil audit dan pemantauan terhadap dana syariah. Mereka mengakui adanya kendala likuiditas pada platform tersebut. Sanksi administratif, OJK menyatakan telah memberikan sanksi administratif dan terus melakukan pendampingan agar pihak manajemen melakukan restrukturisasi pinjaman. Penegakan hukum OJK berkomitmen untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan bukti kuat adanya tindak pidana perbankan atau pencucian uang. 3. Tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Desakan penindakan tegas, Komisi 3 meminta Polri, melalui koordinasi pasca rapat, untuk segera mendalami unsur pidana dalam kasus ini, agar ada efek jera bagi industri fintech. Perlindungan konsumen, pimpinan rapat menekankan bahwa label syariah seharusnya memberikan rasa aman yang lebih tinggi, bukan justru menjadi celah untuk menarik nasabah tanpa manajemen risiko yang mumpuni. Pembentukan Pansus Panja, muncul usulan untuk membentuk panitia kerja Panja, khusus guna mengawal kasus-kasus gagal bayar P2P lending yang semakin marak. Kesimpulan sementara, rapat menyepakati bahwa penyelesaian kasus ini harus dilakukan melalui dua jalur. 1. Jalur perdata, mengupayakan restrukturisasi dan pengembalian dana melalui aset-aset yang masih ada. 2. Jalur pidana, menindaklanjuti dugaan penggelapan dana jika hasil audit menunjukkan adanya aliran dana yang tidak wajar. Catatan, rangkuman ini disusun berdasarkan simulasi skenario tanggal yang Anda berikan. Apakah Anda ingin saya membantu menyusun draft surat pengaduan resmi atau poin-poin tuntutan hukum berdasarkan hasil rapat ini? Telah menerima 4 laporan polisi, yaitu LPB 512 dengan pelapor dari OJK, kemudian laporan polisi B578, laporan polisi 516, dan laporan polisi nomor 2 tahun 2026. Di mana dari